Mjolnir bukanlah palu biasa, melainkan senjata yang sangat kuat dan mematikan. Mjolnir, palunya Thor, itu dapat menghancurkan segalanya yang menghalangi jalannya, tetapi juga mampu menghidupkan kembali kehidupan. Namun, ada satu syarat dari Mjolnir ini. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini kita akan mengeksplorasi salah satu dewa paling terkenal dalam mitologi Nordik, yaitu Dewa Thor. Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Thor adalah dewa petir, badai, kekuatan, dan perlindungan dalam mitologi Nordik. Dalam budaya Nordik kuno, dia dikenal sebagai pelindung umat manusia dari raksasa dan kekuatan jahat lainnya. Dikenal juga dengan nama Donar dalam mitologi Jermani, Thor ini bukan hanya sekedar tokoh mitologis, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan. Thor adalah putra dari dewa tertinggi, Odin, dan ibu Thor adalah Dewi Bumi bernama Fjorgyn. Meski berasal dari keluarga para dewa, Thor ini lebih dikenal merakyat dan disembah oleh orang-orang biasa seperti para petani dan prajurit. Ini karena dilihat sebagai dewa yang melindungi manusia dari kekacauan dan membawa stabilitas. Nah, Thor ini itu sering digambarkan dengan palu legendarisnya, Mjolnir. Mjolnir ini itu bukanlah palu biasa, guys. Kalian mungkin sudah tidak asing mendengar kata Mjolnir ini. Mjolnir dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, tetapi juga mampu menghidupkan kembali kehidupan. Namun, ada salah satu syarat. Hanya Thor yang dapat mengangkat Mjolnir ini. Dan kecuali mereka yang dianggap layak oleh para dewa. Asgard adalah rumah para dewa, tempat di mana Thor tinggal bersama keluarganya. Di Asgard, Thor ini adalah salah satu dari para Aesir, kelompok utama para dewa dalam mitologi Nordik. Dia seringkali berperan sebagai pelindung, menjaga Asgard dari ancaman raksasa dan makhluk-makhluk lain yang mencoba menghancurkan kedamaian di sana. Salah satu ciri yang paling unik dari Thor ini adalah keretanya yang ditarik oleh kedua kambing ajaib. Tidak hanya menarik kereta, kambing-kambing ini juga memiliki kemampuan ajaib. Thor dapat memasak dan memakan mereka, tetapi setelah dia mengucapkan doa tertentu, kambing-kambing ini akan hidup kembali tanpa cedera. Namun salah satu bagian paling terkenal dari mitologi Thor ini adalah ramalan tentang kematiannya. Dalam kisah Ragnarok yang merupakan akhir dari dunia, Thor diprediksi akan menghadapi pertempuran epik melawan ular dunia. Meskipun Thor berhasil mengalahkan ular tersebut, dia diramalkan akan mati setelah dia mengambil 9 langkah karena racun yang dilepaskan oleh makhluk itu, guys. Ragnarok tidak hanya merupakan akhir dari Thor, tetapi akhir juga dari para dewa Nordik. Namun, kisah ini juga merupakan lambang dari kelahiran kembali. Meskipun Thor mati, ada ramalan bahwa dunia akan terlahir kembali, lebih damai dan lebih baik tanpa kehadiran kekuatan-kekuatan jahat. Hingga akhir ini, Thor tetap menjadi salah satu dewa yang paling dihormati dalam mitologi Nordik. Pengaruhnya itu bahkan bisa dilihat dalam budaya modern. Misalnya, hari Kamis dalam bahasa Inggris disebut Day, yang berasal dari Thor's Day. Selain itu, dalam budaya populer, Thor telah menjadi ikon global berkat adaptasi dari komik dan film. Namun perlu diingat bahwa Thor dalam mitologi Nordik sangat berbeda dari apa yang kita lihat di film-film, guys. Thor yang asli itu adalah dewa yang kompleks dengan sifat-sifat manusiawi seperti kekuatan, tapi juga ketidaksempurnaan. Tidak hanya cerita tentang keberanian dan pertempuran yang membuat Thor ini menarik, tetapi juga hubungan pribadinya dengan para dewa lainnya. Thor adalah sosok yang sangat mencintai keluarganya dan para pengikutnya. Di balik wujudnya yang garang, Thor ini memiliki hati yang penuh kasih terhadap Asgard dan Midgard. Midgard itu dunia manusia, guys. Salah satu aspek yang menarik dari kehidupan Thor ini adalah hubungannya dengan keluarganya. Sebagai putra dari Odin, Thor ini seringkali berurusan dengan keputusan ayahnya yang bijak tetapi penuh dengan teka-teki. Odin adalah dewa kebijaksanaan yang kerap berpikir panjang dan bermain dalam skala besar, guys. Di sisi lain, Thor ini mengandalkan kekuatannya dan bertindak cepat tanpa terlalu banyak pertimbangan. Namun keduanya saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan di alam semesta. Menurut kepercayaan Nordik, di dalam keluarganya Thor itu terdapat hubungan yang kompleks dengan saudara angkatnya, yaitu Loki. Loki ini adalah dewa kenakalan dan tipu daya. Mereka berdua ini itu seringkali memiliki perbedaan pandangan, bahkan kadang-kadang menjadi musuh dalam beberapa cerita. Meskipun Loki ini dikenal sebagai pengkhianat dalam cerita mitologi, Loki sering juga menjadi rekan Thor dalam petualangan mereka melawan raksasa atau kekuatan jahat lainnya. Thor juga memiliki keluarga sendiri.
dia menikah dengan Sif, seorang dewi yang memiliki rambut emas indah yang melambangkan ladang gandum dan kesuburan. Bersama Sif, Thor ini memiliki beberapa anak, termasuk Magni dan Modi, yang diramalkan akan selamat dari Ragnarok dan meneruskan warisan ayahnya. Ini tidak seperti banyak dewa lain yang lebih memilih menjaga jarak dengan manusia. Thor ini seringkali turun ke dunia manusia, Midgard. Dalam banyak cerita, Thor ini membantu manusia dengan memberikan hujan untuk menyuburkan ladang atau melindungi mereka dari ancaman raksasa dan monster yang mencoba menghancurkan kehidupan mereka. Oleh karena itu, Thor ini seringkali dianggap sebagai pelindung rakyat biasa, prajurit, petani, dan mereka yang menghadapi kesulitan sehari-hari. Thor seringkali digambarkan juga menggunakan Bifrost, jembatan pelangi yang menghubungkan dunia para dewa dengan Midgard. Ini memungkinkan Thor untuk bergerak lebih cepat dan muncul kapan saja jika dunia manusia berada dalam bahaya, guys. Salah satu petualangan Thor yang paling terkenal itu adalah perjalanannya ke Jotunheim, dunia para raksasa. Dalam cerita ini, Thor seringkali bertarung melawan raksasa yang mengancam kedamaian di Asgard dan Midgard. Raksasa dalam mitologi Nordik sering digambarkan sebagai kekuatan alam yang tidak terkendali, dan Thor dengan kekuatannya adalah satu-satunya yang bisa menaklukkan mereka. Ini menggambarkan peran Thor sebagai pengendali kekuatan alam, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Meskipun mitologi Thor ini berasal dari ribuan tahun yang lalu, simbolismenya itu masih sangat relevan dalam budaya modern, guys. Di beberapa bagian dunia, terutama di Skandinavia, masih banyak orang yang mengenakan liontin berbentuk Mjolnir sebagai simbol kekuatan, perlindungan, dan koneksi dengan alam semesta. Selain itu, mitologi Nordik ini itu juga makin populer berkat adaptasi film dan komik, guys. Kalian sudah pada tahu lah. Nah, mungkin itu sedikit cerita tentang Dewa Thor ini. Kalau ada yang lain, mungkin kalian bisa tambahkan di komentar, guys. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan, dan Assalamualaikum.